Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiawan dari kelas pendidikan matematika dengan nomor peserta PPG 201503271402 dan NIM PPG 2008230006. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Puncak Cisarua dengan materi barisan aritmatika di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum memulai pembelajaran matematika, nanti yang akan saya sampaikan beberapa materi tentang barisan aritmatika. Yang lebih baiknya kita sama-sama berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Fatir. Untuk itu saya persilakan kepada Fatir untuk memimpin doa. Duduk siap. Pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi setelah dipimpin oleh Fatir, saya akan absensi kehadiran kalian. Yang pertama Diki Ardiansa, Egi Diagustik, Egi Saputra, Faisal Malkan, Fani Amanda, Fardansa, Fatir, Gadis, Yendri Mardiati, Yendri Ramawati, Kusuma Pratiwi, Muhammad Pandan, Muhammad Pandan, Muhammad Haikal, Muhammad Nopariansa, Muhammad David, Muhammad Raiban, Sebelum memulai pelajaran mengenai pembahasan tentang barisan matematika, sebagai persepsi awal, saya akan mencoba ke kalian menanyakan apa sih barisan aritmatika itu yang kalian ketahui. Silakan dari salah satu kalian untuk menjawab pertanyaan dari saya. Silakan. Barisan aritmatika adalah barisan yang setiap sukunya konstan. Di sini sebelum ke materi, pertama yang akan Bapak sampaikan yaitu terkait tentang capaian pembelajaran berdasarkan domain bilangan. Nah, di mana pada barisan aritmatika ini capaiannya yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Di mana capaian pembelajaran itu memiliki juga tujuan pembelajaran untuk domain bilangan. Yang pertama, merumuskan atau menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang terkait dengan barisan aritmatika. Itu adalah tujuan dari pembelajaran barisan aritmatika. Selanjutnya, barisan dan deret erat kaitannya dengan konsep pola bilangan, ya. Mungkin yang pernah kalian pelajari waktu SMP itu mengenai barisan dan deret matematika dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang biasa misalkan contohnya susunan tempat duduk, ya, atau susunan kursi yang nanti kalian susun berbeda tiap barisnya, ya kan? Nah, maka itu bisa dinamakan dengan barisan aritmatika. Kemudian, nah di sini tadi di awal
setelah saya berikan pertanyaan kepada kalian bahwa barisan itu merupakan adalah suku yang berurutan, setiap sukunya adalah konstan atau tetap, ya. Nah, di sini peta konsepnya pertama barisan dan deret, di mana barisan dan deret itu memiliki beberapa urutan. Yang pertama adalah barisan dan deret, di mana barisan itu ada barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kemudian, nah, lihat di sini. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu, di mana suku ke-1 itu dilambangkan dengan U1, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, atau suku ke-N dilambangkan dengan UN. Di mana barisan aritmatika ini, misal di sini si A memulai menabung untuk dapat membeli album NCT yang dibanderol dengan harga 330.000. Nah, pada 1 November ia memulai menabung untuk pertama kalinya dengan memasukkan uang 50.000. Untuk hari-hari berikutnya ia rutin menabung 10.000. Apabila saat ini tanggal 29 November, apakah uang di celengan A sudah cukup untuk membeli album NCT? Nah, berarti kalau dilihat dari soal ini atau dari permasalahan ini, menurut kalian suku pertamanya berapa? 50.000. Berarti untuk berikutnya atau selisihnya perbedaannya berapa? 10.000. Nanti dari sini baru kalian bisa menghitung pada saat tanggal 29 November. Berarti hari ke-29. Ketika di awal dari tanggal 1 November. Itu ya. Nah, di sini ada tabelnya, di mana hari pertama itu banyak tabungan adalah 50.000. Maka pola hubungan antara banyak tabungan dengan beda uang tiap hari adalah berapa? 10. Ya, nanti 10.000 ya. Maka hari ketiga hari berapa? 10. Jadi 10.000. Hari keempat jadi 80.000, berarti 10.000. 50.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 sehingga menghasilkan 80.000 dan seterusnya sampai hari ke-29. Ya, dari tabel tersebut maka kalian dapat menentukan tabungan pada baris ke-29. Di mana tabungan hari pertama berapa? 50.000. Tabungan hari kedua 60.000. Tabungan hari ketiga karena dia selisihnya konstan, tetapi itu sebesar 10.000. Ya, maka dia di sini berapa beda atau selisihnya? 10.000. Ya, kan nanti kalian akan bisa menghitung di hari ke-29. Ini ya polanya ya. Jadi polanya itu, nah, jadi pada tabungan ke-29 50.000 ditambah 10.000 sebanyak berapa kali? 28 kali. Maka 50.000 ditambah 10.000 kali 28 kali. Ya. Nanti kalian tinggal menghitung berapa itu hasilnya di hari ke-29. Maka di sini dapat disimpulkan 29 ini merupakan suku ke-N atau UN, di mana 50.000 itu dinamakan suku pertama atau disimbolkan dengan A. Ya, dengan A. Kemudian kalau selisih atau beda disimbolkan dengan B. Ini ya. Jadi beda pada barisan aritmatika dapat dinyatakan dengan B, yaitu UN dikurang UN min 1. Gitu ya, sampai sini untuk mencari beda. Silakan kalian amati permasalahan di depan. Nah, ini kira-kira menurut kalian di sini gambar apa? Gambar kursi yang ada di bioskop atau di sebuah tempat pertunjukan. Nah, di sini kan ada baris pertama,
dan di mana nanti kalian ya coba memecahkan masalah ini dengan konsep-konsep menggunakan konsep barisan aritmatika. Gitu ya. Kalian harus bisa menyimpulkan di mana barisan aritmatika itu harus mempunyai suku yang berurutan dan memiliki selisih. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, dari permasalahan yang sudah dijelaskan di awal tadi ya tentang barisan aritmatika itu, saya akan mengulang lagi biar kalian lebih paham. Maka untuk mencari suku ke n itu dilambangkan dengan U, N. Kemudian untuk suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mencari selisih atau dilambangkan dengan B, yaitu caranya gimana? U2 dikurang U1. U2 dikurang 1 atau U3 dikurang U2. 3 dikurang U2. Jadi paham ya sampai sini ya? Jadi kalian mencari suku keberapa hingga kalian memasukkan suku pertamanya berapa, kemudian bedanya berapa, baru kalian bisa mencari suku yang kalian cari permasalahannya, gitu kan ya. Artinya kalian nanti bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan tadi kayak di kelas kan tempat duduk kalian kadang berubah-ubah ya, gitu kan. Bisa jajarannya itu akan berubah enggak, setiap barisnya itu nanti akan berbeda, gitu kan ya. Tergantung nanti barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga letaknya seperti apa. Nah, jadi di sini dapat ditentukan bahwa rumus umum menentukan suku ke n pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, tadi sudah diberikan keterangan bahwa UN itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah nomor suku keberapa, gitu kan ya. B itu adalah beda atau selisih. Jadi setelah kalian tadi mengamati sebuah kursi ya, yang ada di gedung pertunjukan, Bapak akan membagi 6 kelompok ya. Nah, kalian sudah membentuk 6 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Ada juga yang memang tidak hadir ya dikarenakan mungkin sakit. Ya. Baik, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan tentang permasalahan yang ada di depan. Masing-masing kelompok satu LKPD. Kalian kerjakan langsung di sini ya. Dan setelah tadi saya bagikan lembar kerja peserta didik yang terlihat ke masing-masing kelompok, kalian di situ langsung bisa mengerjakan dengan petunjuk pengerjaan yang sudah tertera pada LKPD. Ya, nanti setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya, ya kalian bisa nanti menjabarkan, kemudian kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan dari lembar kerja peserta didik. Ya, di situ kalian apabila ada yang belum paham atau misalkan kurang dimengerti, boleh dipertanyakan ya. Silakan tinggal ditanyakan ke saya untuk nanti biar saya kasih penjelasan mengenai teknis pengerjaan LKPD pada barisan aritmatika.
silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti pas silakan kerjakan. Amati seperti gambar yang sudah ditampilkan di depan. Ya, ya kan? Ya, waktu pengerjaannya lebih kurang sekitar 20 menit ya di situ ya. Bisa kira-kira? Terus di situ ada grafik ya, bisa kalian kerjakan juga yang ya dulu petunjuk pengerjaannya soal
atau mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh Kak Rahmat, yaitu tentang barisan aritmatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 2, yaitu wisata religi Hadilangu Demak. Di sini terdapat suatu data. Jadi, data ini adalah data wisatawan religi Hadilangu Demak pada 3 tahun terakhir. Yang pertama yaitu batang yang warnanya
kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini yaitu pertama, pada pola bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Kemudian barisan adalah pola bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Dan barisan aritmatika itu adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap dan konstan. Ya. Selanjutnya beda pada barisan aritmatika itu dapat dinyatakan dengan B sama dengan U 2 dikurang 1. Mencari selisih atau B. Kemudian dari hasil penyelesaian masalah didapatkan rumus barisan aritmatika, yaitu rumusnya apa? N sama dengan barisan aritmatika. Dari hasil keseluruhan yang setelah dipelajari, maka kesimpulan yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini, menurut kalian fungsinya untuk apa sih barisan aritmatika itu, kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya untuk pelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat? Silakan. Jadi barisan aritmatika itu kalian bisa mempelajari kan di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa? Silakan. Jadi setelah kita mengetahui cara berhitung aritmatika itu, kita dapat mudah menghitung berbagai data, contohnya pengunjung dari tahun ke tahun atau data siswa-siswi yang ada di sekolah. Jadi bisa membuat data atau barisan pada tempat duduk di sekolah, ya bisa ya barisannya seperti itu. Kemudian tadi ketika kalian menonton ke bioskop pun pasti itu akan ada kursi yang sudah ditata dengan barisan-barisan tertentu. Ada lagi mungkin? Ya enggak? Silakan. Apa? Digunakan dalam untuk menghitung keuangan, Keuangan dan dalam alas, pinjaman dan investasi. ya betul. Bisa dalam menghitung keuangan dalam jumlah itu ya. Jadi kesimpulan barisan aritmatika itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka setiap pelajaran matematika itu akan saling berkaitan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian nanti menyimpulkan dari hasil LKPD, kemudian presentasikan, kemudian tadi kesimpulannya apa, maka nanti Bapak akan memberikan sebuah soal evaluasi yang nanti akan dikerjakan oleh masing-masing individu. Ya. Setelah ini yang dimana nanti sebagai pengetahuan kalian memahami pembelajaran barisan aritmatika. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas yaitu tentang barisan geometri. Ya. Itu sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah.